Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1168. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Panjang. Dengan keras, cambuk panjang itu bergerak dan kekosongan seketika meledak lalu pecah. Itu pasir iblis. Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya sangat ketakutan dan tercengang. Karena apa yang ditampilkan Qin Chen saat ini itu adalah pasir iblis yang telah ditelan olehnya sebelumnya. Pada saat ini di tangan Qin Chen, pasir iblis itu berubah menjadi cambuk iblis yang panjang. Secara tak terduga mengeluarkan kekuatan suasana iblis yang berputar. Apa? Banyak orang terkejut. Klan naga sejati sebenarnya dapat memacu pasir iblis. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dan orang yang paling memiliki wajah yang tidak dapat dipercaya itu adalah Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Nah, serahkan pasir iblis itu. Mungkin kamu masih punya cara untuk bisa bertahan hidup. Namun jika tidak, kamu pasti akan mati, kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dia meraung. Saat ini kamu masih memiliki ilusi seperti itu, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, tubuh Qin Chen pun segera bergerak dan aura pedang naga berubah menjadi sungai yang panjang meledak ke arah Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Seketika itu Yang Mulia Bumi Yuan Hun pun meledak di tempat, muntah darah dari mulutnya. Matilah, kata Qin Chen. Dia berteriak dengan marah. Pasir iblis tersapu, cambuk menarik di kehampaan, dan bahkan dunia, ruang, dan waktu digulir. Dan pasir iblis yang mengerikan dengan cepat menelan Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dan Yang Mulia Bumi Yuan Hun pun dengan cepat ditarik. Sialan, hancurkan untukku, kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dia pun buru-buru melawan. Dan energi iblis di tubuhnya menyapu dirinya, mencoba melepaskan diri dari kekangan Qin Chen. Pada saat yang sama, para ahli Yang Mulia Bumi puncak lainnya dari ras iblis lainnya juga menyerang ke arah Qin Chen. Tetapi sosok Qin Chen nampak bergetar. Dia menarik Yang Mulia Bumi Yuan Hun, dan Qin Chen bergegas langsung ke sungai kacau di bawah dan langsung memasuki sungai kacau. Sial, Tuan Yuan Hun tidak boleh mati, kata para master dari ras iblis. Mereka meraung satu demi satu. Mereka mencoba menerobos ke sungai kacau. Namun kekuatan kekacauan ini terlalu menakutkan. Di sungai kacau itu adalah kekuatan sumber kekacauan dan mereka tidak berani masuk. Saat ini di kedalaman sungai kacau, Qin Chen menarik Yang Mulia Bumi Yuan Hun ke dalamnya dan aura sumber kekacauan melonjak masuk. Sambil menahan aura kacau ini, Qin Chen ingin melepaskan diri dari pasir iblis. Nampak Yang Mulia Bumi Yuan Hun ingin melarikan diri dari pasir iblis. Hahaha, karena kamu sudah masuk, jangan melawan. Di sungai yang kacau ini, Qin Chen menempati cukup waktu dan tempat untuk secara langsung menampilkan kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam. Di saat yang sama, aura Lord of the Abyss dan cepat menyebar mengendalikan pasir iblis ini. Seketika Yang Mulia Bumi Yuan Hun tidak bisa melawan, tetapi dia ditekan oleh Lord of the Abyss ditambah kekuatan dari pohon iblis 10.000 alam. Kepanikan tiba-tiba muncul di matanya. Dia ditekan dalam sekejap dan kemudian dia ditekan oleh Lord of the Abyss. Cambuk itu ditarik langsung ke dunia yang kacau. Apa ini? Ketika Yang Mulia Bumi Yuan Hun sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah muncul di bagian lain langit dan bumi. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen bisa menelan Yang Mulia Bumi Hantu dan yang lainnya. Ternyata di dalam tubuhnya ada sebuah dunia lagi yang itu benar-benar tidak terduga olehnya. Dan ini adalah dunia yang penuh dengan kekacauan. Dia juga adalah salah satu master dari klan iblis Abyss. Dia mengetahui situasinya dalam sekejap. Ada dunia yang kacau di tubuh Qin Chen. Ketika dia ingin segera keluar dari dunia Qin Chen yang kacau, dia lalu melihat kehampaan, lalu melihat sosok menakutkan yang memancarkan aura iblis Abyss. Kamu, kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dia memandang orang di depannya dengan ngeri. Jie, saya tidak menyangka Tuan akan memberi saya kesempatan untuk berkembang. Kebetulan jika saya ingin memulihkan basis kultivasi saya sebelumnya, saya perlu menyerap banyak kekuatan sepertimu, kata Lord of the Abyss. Dia tertawa keras, dan di dalam tubuhnya
kekuatan sihir yang bergulir memenuhi tubuh Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Lalu Lord of the Abyss melambaikan pasir roh iblis dan langsung menyelimuti Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Tidak, dalam jeritan-jeritan, suara Yang Mulia Bumi Yuan Hun menjadi semakin lemah sebelum pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Selama kekuatan Yang Mulia Bumi Yuan Hun diserap, kekuatan Lord of the Abyss akan dapat pulih lebih banyak. Setelah Qin Chen mengambil Yang Mulia Bumi Yuan Hun, Qin Chen akhirnya menghela napas lega. Yang Mulia Bumi Yuan Hun adalah yang terkuat dari kelompok Yang Mulia Bumi sebelumnya. Dan setelah Yang Mulia Bumi Yuan Hun meninggal, maka yang lain secara alami tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Sisanya adalah Yang Mulia Bumi Wan Yi dan Yang Mulia Bumi Jiu Yue. Kedua orang ini pasti mati, kata Qin Chen. Kilatan dingin melintas di matanya dan dia hendak meninggalkan sungai yang kacau. Namun di saat itu tiba-tiba suara percikan air terdengar disertai dengan nyala api keemasan. Itu nampak berenang cepat dari kejauhan dan mendekati Qin Chen. Kura-kura matahari, kata Qin Chen. Dia terkejut. Keberadaan seperti api itu ternyata adalah kura-kura matahari. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan di sungai kekacauan. Bahkan Qin Chen pun tidak berani meremehkan kura-kura ini, karena Qin Chen tidak yakin apakah dia bisa melawan kura-kura ini atau tidak. Banyak dari kartunya sendiri termasuk kekuatan sumber kekacauan tidak dapat membahayakan kura-kura matahari ini sedikit pun. Kura-kura matahari itu mendekati Qin Chen tetapi nampak tidak menyerang Qin Chen. Nampaknya ada ekspresi kasih sayang di matanya dan dia mengirimkan pesan yang rumit, terus-menerus mengibaskan ekornya seperti hewan peliharaan. Melihat itu Qin Chen sedikit terkejut. Apa yang akan dilakukan kura-kura matahari ini? Tuanku, kura-kura matahari yang ganas ini sepertinya ingin memasuki duniamu yang kacau dan mengikutimu keluar dari sini, kata leluhur suci sungai darah. Dia tiba-tiba berbicara kepada Qin Chen. Tinggalkan tempat ini dan pergi bersamaku, kata Qin Chen. Dia bertanya-tanya. Ya Tuan, itu benar. Leluhur suci sungai darah mengangguk. Leluhur suci sungai darah, dia telah tinggal di dunia bintang gelap ini selama ratusan juta tahun. Dan dia sangat akrab dengan kura-kura ini. Kura-kura ini tinggal di sini dalam simbiosis dengan pohon kekacauan. Namun sekarang, Qin Chen telah mengambil batu giok kekacauan dan juga telah mengambil pohon kekacauan. Oleh karena itu, leluhur suci sungai darah berpikir bahwa karena alasan inilah kura-kura matahari itu harus mengikuti Qin Chen dan pergi dari sini. Pada saat ini leluhur naga juga tertawa lalu berkata, "Hahaha, bocah manusia, ini hal yang luar biasa. Kura-kura matahari ini adalah hal yang luar biasa karena dia bersedia pergi bersamamu, maka itu akan menjadi hal yang baik. Dan kura-kura matahari ini juga dapat memberi makan galaksi yang kacau dan memasuki dunia yang kacau ini, yang ada hanya manfaatnya dan tidak ada kerugiannya." Mendengar itu Qin Chen memiliki wajah yang aneh, tetapi dia tidak berpikir bahwa kura-kura matahari ini benar-benar ingin pergi bersamanya. Namun tentu saja Qin Chen tidak akan menolak hal sebaik itu. Qin Chen hendak menggunakan kekuatan ruang untuk mengambil kura-kura matahari itu untuk dimasukkan ke cakram giok Qian Kun. Akan tetapi nampak kura-kura matahari itu menggelengkan kepalanya. Dan kura-kura matahari itu lalu berenang menuju sungai yang kacau dan kemudian menghilang dalam sekejap. Apa yang diinginkan kura-kura matahari itu? Kata Qin Chen. Dia sedikit bingung di dalam hatinya. Namun kemudian Qin Chen pun segera mengikuti kura-kura matahari itu. Pada saat ini di atas sungai kacau, Yang Mulia dari ras iblis dan juga para master lainnya nampak ketakutan. Mereka tidak menyangka Yang Mulia Bumi Yuan Hun akan ditarik ke sungai kacau oleh Qin Chen dan tidak ada kabar. Tidak, jika terus seperti ini, Yang Mulia Bumi Yuan Hun pasti berbahaya. Kita harus segera menyelamatkannya. Para master puncak Yang Mulia Bumi dari ras iblis nampak membuat keputusan di dalam hati mereka. Namun kemudian mereka menoleh hanya untuk melihat bahwa Yang Mulia Bumi Wan Yi dan Yang Mulia Bumi Jiu Yue nampak hendak pergi dari sini. Kemana kamu mau pergi? Dalam sekejap, sekelompok master iblis ini langsung mengepung mereka berdua dan berkata dengan aura pembunuh, "Aku, anak itu terlalu abnormal. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik pergi dari sini dan membuat rencana jangka panjang."
Kata Yang Mulia Bumi Wan Yi, nampak dia sedikit ketakutan. Yang Mulia Bumi Wan Yi dan Yang Mulia Bumi Jiu Yue keduanya sangat ketakutan dan mereka tidak ingin bertarung lagi dengan Qin Chen. Mereka juga telah memperoleh manfaat luar biasa di sini. Sekarang harta karun alam Dewa Piantin juga akan segera ditutup. Selama mereka pergi dari sini, mereka pasti bisa menerobos ranah Yang Mulia Surgawi dan menjadi salah satu ras manusia puncak, orang-orang dengan tingkat tinggi. Lalu, mengapa mereka berdua harus repot-repot untuk berjuang hidup di sini? Tetapi ketika mereka berdua ingin pergi dari sini, para master puncak Yang Mulia Bumi ras iblis ini tidak mau melepaskan mereka. Yang Mulia Bumi Yuan Hun masih berada di Sungai Kacau dan harus diselamatkan. Melihat para master iblis ini dipenuhi dengan aura pembunuh, hati Yang Mulia Bumi Wan Yi dan juga Yang Mulia Bumi Jiu Yue tenggelam. Sekarang para master iblis ini takutnya jika mereka memaksa untuk pergi, takutnya mereka akan membunuh mereka berdua. Mereka yakin jika mereka memaksa untuk pergi, para master ras iblis ini pasti akan menyerang mereka berdua. Tampaknya mereka berdua hanya bisa mengikuti para master iblis ini untuk pergi ke Sungai Kacau dan mencoba menyelamatkan Yang Mulia Bumi Yuan Hun sebelum bisa mencari kesempatan untuk pergi. Dalam keputusasaan, Yang Mulia Bumi Wan Yi dan juga Yang Mulia Bumi Jiu Yue harus mengikuti para master iblis ini menuju ke sungai yang kacau di bawah. Kemudian di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bumi puncak dari ras iblis, puncak dari ras manusia lainnya, orang-orang lainnya juga langsung bergabung menjadi sebuah formasi sihir yang besar, lalu menyerang menuju sungai kacau. Begitu mereka menembak, mereka meruntuhkan dunia dan menghancurkan gunung dan sungai. Di bawah hantaman mereka, jalan itu retak dan bintang-bintang berjatuhan. Aura mengerikan ditekan sehingga banyak orang di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan menggigil. Dan kemudian, boom, suara air terdengar dan pada saat mereka hendak turun, sepertinya ada sesuatu di Sungai Kacau yang nampak akan keluar. Mereka pun berpikir bahwa itu adalah Qin Chen. Bunuh! Mereka berteriak dan dingin. Mereka menatap apa yang akan keluar dari bawah Sungai Kacau. Dan begitu Qin Chen muncul keluar dari Sungai Kacau, mereka akan segera melancarkan serangan paling mengerikan mereka, meledakkan Qin Chen menjadi abu. Akan tetapi di tengah-tengah gemerlap api ini, di saat semua orang menganggap bahwa Qin Chen lah yang akan keluar, tiba-tiba seekor kura-kura besar yang melompat keluar. Tidak ada yang tahu dari mana kura-kura ini melompat keluar, seolah-olah kura-kura ini tiba-tiba muncul begitu saja. Kura-kura matahari melompat, dan lalu tiba-tiba langsung menelan Yang Mulia Bumi Wan Yi dengan satu mulutnya. Pada saat ini melihat itu banyak puncak Yang Mulia Bumi yang terkejut, dan mereka ingin melarikan diri. Tetapi ketika kura-kura matahari membuka mulutnya, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka merasa bahwa mereka adalah makanan di mulut kura-kura ini dan mereka pun langsung tersedot masuk. Tidak. Pada saat ini teriakan-teriakan enggan dari banyak Yang Mulia Puncak Bumi pun bergema di mulut kura-kura matahari itu. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa menyesalinya. Kemudian gemuruh. Mereka mendesak kekuatan supernatural dengan gila-gilaan di ujung kura-kura itu, mencoba membebaskan diri. Tetapi kura-kura matahari ini menggunakan bintang-bintang di galaksi yang kacau sebagai makanannya. Dunia batinnya begitu luas sehingga bahkan bintang neutron pun dapat ditelan olehnya. Lalu bagaimana Yang Mulia Bumi Wan Yi dan yang lainnya bisa lolos? Mereka pun dengan cepat ditelan ke dalam dunia gelap dan lalu menghilang. Kura-kura matahari itu menelan banyak puncak Yang Mulia Bumi, seolah-olah kura-kura itu masih tidak cukup. Seolah-olah banyak puncak Yang Mulia Bumi itu tidak bisa membuatnya puas. Dengan cara ini, 6 atau 7 puncak Yang Mulia Bumi ditelan sekaligus olehnya, tanpa melihat mayat, tanpa tahu mereka masih hidup atau tidak. Adegan ini pun langsung membuat semua orang menjadi bodoh. Tidak ada yang menyangka bahwa kura-kura besar ini tiba-tiba muncul dari Sungai Kacau. Meskipun beberapa orang mengenali kura-kura ini sebagai kura-kura matahari di galaksi kekacauan, namun tidak ada yang mengetahui bahwa ternyata kura-kura matahari ini begitu mengerikan sehingga bahkan puncak Yang Mulia Bumi pun dapat ditelan olehnya hanya dalam satu gigitan. Apalagi hanya dalam satu gigitan, tidak hanya satu puncak Yang Mulia Bumi yang langsung ditelan olehnya.
Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa kura-kura ini menelan banyak puncak melebumi. Itu seperti tidak ada bedanya dengan sedang menelan sekumpulan serangga. Itu sangat gampang. Nampaknya banyak puncak melebumi seperti segerombolan serangga kecil di mulut kura-kura ini. Itu adalah kura-kura kekacauan. Seseorang berteriak setelah sadar kembali. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang melarikan diri ke sini. Mereka menjauh dari kura-kura matahari itu dan mereka tidak berani mendekat sama sekali. Kura-kura yang kacau. Melihat kura-kura matahari yang melompat menelan banyak orang di ranah puncak melebumi hanya dalam satu gigitan. Bahkan klan gagak emas yang jauh dari para master lainnya mau tidak mau terkejut dan mereka tidak bisa menahan perasaan ketakutan. Faktanya orang-orang yang merasa ketakutan saat ini jauh lebih banyak. Dan juga para master yang sebelumnya mengikuti Qin-Chen untuk mengejar kura-kura matahari ini. Semuanya memiliki ketakutan di hati mereka. Dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Ketika Qin-Chen dan yang lainnya waktu itu mengejar kura-kura matahari ini. Kura-kura matahari ini tidak melawan. Mereka semua mengira kura-kura matahari ini sangat lembut. Tetapi salah satu puncak melebumi ingin menindaknya. Tetapi dia langsung dihancurkan oleh kura-kura ini. Dan mereka tidak menyangka kura-kura ini sekarang akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Saya khawatir Qin-Chen dan yang melebumi Yuan Hun yang memasukinya sebelumnya juga telah ditelan oleh kura-kura matahari yang ganas ini. Banyak orang saat ini langsung memikirkan gagasan ini. Saat ini semua orang yang hadir merasa ketakutan jika mereka tahu bahwa kura-kura matahari itu sangatlah mengerikan. Mereka tidak akan berani mengejar kura-kura tersebut. Bayangkan kura-kura yang dapat menelan banyak puncak melebumi. Lalu siapa yang berani mengejarnya dengan mudah? Karena bahkan kura-kura ini dapat menelan puncak melebumi hanya dalam satu gigitannya. Pada saat ini setelah kura-kura matahari menelan banyak puncak melebumi, nampak kura-kura itu tidak pergi, tetapi matanya seperti matahari yang terik. Dia menatap ke arah orang-orang kuat lainnya yang hadir, dan dia pun berenang menuju kelompok orang-orang ini. Pergi. Di mana banyak master di tempat kejadian masih berani tinggal di sini. Mereka pun menghilang dalam sekejap dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Karena bahkan yang melebumi Wan Yi sebelumnya ditelan dalam satu gigitan kura-kura ini. Dan sekarang dengan kekuatan mereka, kalau mereka menjadi sasaran, bukankah nyawa mereka akan hilang karena ditelan hanya dalam satu gigitan? Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Qin-Chen dan yang melebumi Yuan Hun, namun ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang masih belum mengerti. Namun, mereka yakin bahwa Qin-Chen dan yang melebumi Yuan Hun, mereka pasti telah ditelan oleh kura-kura ini. Meskipun Qin-Chen juga telah menunjukkan kekuatan yang kuat sebelumnya, namun itu tidak lebih kuat daripada kura-kura matahari ini. Dalam sekejap, orang-orang yang ada di sini pun akan mundur sangat jauh. Akan tetapi di saat itu, duar, ada ledakan. Pada saat ini, semua orang kemudian melihat sosok tubuh tiba-tiba bergegas keluar dari sungai yang kacau. Anak naga sejati itu belum mati. Ya, yang datang itu ternyata adalah Qin-Chen. Dan ketika semua orang melihat Qin-Chen, mereka pun nampak memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Dan apa yang membuat mereka semakin tidak mempercayainya adalah bahwa setelah anak naga sejati itu bergegas keluar dari sungai kacau, nampak anak naga sejati itu benar-benar mendarat di punggung kura-kura matahari. Sial, apa yang terjadi? Semua orang pun benar-benar tercengang. Di dasar sungai yang kacau, Qin-Chen sebelumnya juga telah melihat pemandangan di mana kura-kura matahari ini telah menelan sekelompok orang, seperti yang melebumi Wan Yi dan yang lainnya. Dan Qin-Chen sedikit bingung. Namun pada saat ini kura-kura matahari itu memandang Qin-Chen dengan erat. Matanya ingin mencoba dan sepertinya ada perasaan ingin meminta pujian dari Qin-Chen. Qin-Chen tidak aneh ini. Namun ketika orang lain dari kejauhan melihat pemandangan ini, mereka mau tidak mau merasa terangsang dan mereka semuanya berbulu. Tanpa diduga manusia naga sejati ini masih memiliki metode seperti itu. Dan ketika semua orang melihat bahwa Yang Mulia Bumi Yuan Hun tidak keluar lagi dan dia sepertinya telah menghilang, semua orang pun memahami bahwa mungkin Yang Mulia Bumi Yuan Hun telah meninggal di dalam sungai kacau.